Blade Runner 2049, sebuah kisah tentang identitas, takdir, dan pengorbanan seorang pria yang diciptakan untuk berburu, menemukan bahwa ia lebih dari sekedar mesin, tapi apa yang terjadi ketika ia menemukan dirinya terhubung dengan sebuah misteri yang bisa mengubah dunia. Dalam dunia penuh kehancuran dan ketidakpastian, apakah kita semua bisa memilih jalan kita sendiri? Inilah cerita Kay dan rahasia yang terbawa ke dalam perjalanan yang tak terduga. Apakah dia akan menemukan apa yang sebenarnya ia cari? Jangan khawatir, kisah epik ini semua jawabannya ada di sini. I'm coming with you, but not like this. Pada tahun 2049, dunia ini bukan lagi milik manusia sepenuhnya. Langit diselimuti abu, ladang-ladang protein menggantikan sawah, dan kota-kota tak lagi dipenuhi cahaya, melainkan sorot neon, asap, dan bayangan. Di tengah dunia ini, lahirlah makhluk ciptaan manusia yang bernama replika. Mereka bukan manusia, tapi juga bukan mesin. Mereka hidup, tapi tidak bebas. Bekerja, tidak bisa memilih, diciptakan untuk patuh. Namun, ada beberapa di antara mereka yang mulai memberontak. Itulah mengapa Blade Runner seperti dia masih dibutuhkan. Namanya adalah Kay. Nomor serialnya KD6-3.7. Dia tidak punya masa lalu, tidak punya nama, dan tidak punya kemarahan. Hanya tugas saja yang ia punya. Hari itu, ia mendatangi sebuah ladang protein di pinggiran Los Angeles untuk memburu satu replikan tua bernama Super Morton. Morton hidup menyendiri, memelihara ulat protein, menanam kenangan, tapi ia menyimpan rahasia besar. Saat mereka duduk di meja dapur, saling menatap dalam diam, suasana terasa seperti badai yang menunggu ledakan. Kemudian, meja pecah, tubuh berterbangan, dentuman keras menggema. Pertarungan meletus, tapi pada akhirnya Kay menang. Sebelum mengembuskan nafas terakhir, Morton berbisik lirih dan berkata, "Kau tak pernah menyaksikan keajaiban." Kalimat itu mengucap dalam bukan hanya sebagai ancaman, tapi sebagai kunci. Only older models do. You new models are happy scraping that shit. Setelah pertarungan berakhir, Kay kembali ke markas LAPD di kota yang dipenuhi dengan hujan, iklan holografik, kesepian tak pernah terlihat semegah ini. Di ruang interogasi yang sepi, Kay menjalani baseline test, semacam uji kestabilan mental untuk memastikan ia tetap patuh. Setelah itu, Kay lulus tes, tapi hatinya mulai goyah. Ia lalu menyerahkan bukti temuan di ladang protein kepada atasannya, Letnan Joshi, termasuk kerangka yang terkubur di bawah pohon tua. Ketika tulang belulang diperiksa, ditemukan sebuah penemuan yang mengguncang logika. Itu adalah kerangka seorang replikan yang mati saat melahirkan. Sesuatu yang seharusnya mustahil, replikan tidak bisa hamil. Mereka adalah ciptaan, bukan makhluk alami. Jika publik tahu bahwa replikan bisa melahirkan, maka batas antara manusia dan ciptaan akan lenyap. Maka api pemberontakan bisa menyala. Maka tatanan dunia bisa runtuh. Letnan Joshi memandang Kay dengan sorotan tajam. "Kau harus menemukan anak itu dan memusnahkannya." Letnan Joshi berkata seperti itu kepada Kay. Tapi bagi Kay, ini bukan sekedar tugas. Ini adalah awal dari sebuah misteri. Sebuah jalan yang akan membawanya kepada pertanyaan siapa dirinya sebenarnya. Di sisi lain kota, seseorang juga menyadari adanya kelahiran ini. Neander Willings, penerus Tyrell yang kini memimpin Wallace Corporation. Ia terobsesi menciptakan replikan yang bisa berkembang biak sendiri. Bagi Willings, kelahiran dari rahim adalah kunci kejayaan. Ia mengirim tangan kanannya, Love, seorang replikan wanita, elegan dan mematikan, untuk mengusut kerangkanya itu. Love lalu datang ke kantor LAPD, tersenyum sopan, dan membawa pulang potongan tubuh Rachel dan Anggun. Tapi di balik senyumannya tersembunyi ancaman yang belum diketahui siapapun. Here you go. Setelah perintah untuk memusnahkan anak itu dari Letnan Joshi, Kay kembali ke apartemennya. Di sana, kita melihat satu sisi dari dirinya yang tak banyak orang tahu. Ia hidup sendiri, tapi tidak benar-benar sendiri. Di apartemen sempit nan suram itu, hadir sosok hologram cantik yang bernama Joey. Joey bukan manusia. Ia adalah kecerdasan buatan atau AI yang berbentuk holografik yang bisa berubah pakaian dan suasana hati sesuai kehendak Kay. Tapi hubungan mereka ternyata nyata. Saat hujan turun di jendela virtual dan musik klasik mengalun lembut, Kay dan Joey berdansa di dapur kecil itu. Dalam kesendirian di dunia futuristik yang penuh kelabu, mereka saling mengisi kekosongan. Joey mendukung Kay dan berkata kepadanya, "Mungkin kamu lebih dari yang kamu kira." Kalimat itu menghantui Kay, karena di dalam dirinya ada sesuatu yang mulai retak. Ia mulai merasa berbeda. Petunjuk berikutnya datang dari nomor seri pada tulang anak replikan. Kay melacaknya ke sebuah panti asuhan tua di daerah reruntuhan. Di antara buku-buku
buku catatan yang terbakar, Kay menemukan satu ingatan dari masa kecil tentang seekor kuda kayu kecil yang ia sembunyikan dalam tungku. Sebuah ingatan yang begitu detail, terlalu nyata, tapi Kay tahu replikan hanya memiliki ingatan buatan. Lalu bagaimana mungkin ia bisa mengingat itu semua? Kay kembali ke reruntuhan ke lokasi pantai asuhan itu, lalu ia menyusuri lorong demi lorong mencari tungku tua itu. Dan saat ia mencari dengan tangan gemetar, ia menemukannya. Kuda kayu kecil itu masih ada. Ingatan itu nyata, dan jika itu nyata, apakah mungkin dirinya adalah anak dari Rachel dan Daggard? Dunia Kay hancur seketika. Ia bukan sekedar mesin, ia adalah satu-satunya replikan yang dilahirkan, bukan diciptakan. You're special. Born, not made. Selanjutnya, misi Kay kini semakin kabur. Ia bukan hanya mengejar seorang anak, tapi mencari siapa dirinya sebenarnya. Semua petunjuk mengarah ke satu tempat, yaitu di Las Vegas. Di sana, kota yang dulunya gemerlap, kini hanya tinggal bayangannya. Kay menemui orang yang tak terduga, yang bernama Rick Deckard, mantan Blade Runner legendaris yang hilang sejak 30 tahun yang lalu. Kini, Las Vegas sebuah kota yang mati, tanpa suara, hanya ada debu dan bayangan neon yang hancur. Kay menemukan Deckard di tengah reruntuhan, hidup dalam kesendirian yang suram. Mereka berbicara, Kay dengan penuh rasa hormat dan Deckard dengan sikap skeptisnya. Pertemuan yang seharusnya penuh dengan kontroversi justru dipenuhi dengan ketegangan emosional. Dalam percakapan mereka, Deckard mengungkapkan satu hal yang mengejutkan Kay. Ia dan Rachel, replikan yang ia cintai, memiliki seorang anak yang harus dilindungi, yang selama ini dilupakan dunia. Kay mendengar ini dengan campuran kebingungan dan harapan. Mungkinkah anak itu adalah dirinya? Tapi sebelumnya ada jawaban yang lebih lanjut. Serangan datang. Luft, eksekutor dari Wayland Corporation, tiba-tiba muncul untuk menghabisi Deckard. Deckard melarikan diri, lalu Kay mengejar. Di tengah hujan deras dan kabut, sebuah pengejaran brutal terjadi. Namun, Kay tak mampu melindungi Deckard kali ini. Luft membawa Deckard pergi, dan Kay terluka dan hancur, dan hanya bisa menyaksikan dari jauh. They know you're here. I came alone. Setelah pertemuan yang kacau dengan Deckard, Kay kembali ke markas bawah tanah. Ia diselamatkan oleh kelompok replikan pembangkang yang dipimpin oleh Freisa, seorang wanita replikan yang penuh tekad. Mereka mengungkapkan rahasia yang besar. Anak itu bukan dirinya. Kay bukanlah anak dari Rachel dan Deckard. Anak itu adalah Anna Stelling. Anna adalah seorang ilmuwan, pencipta memori, dan juga seorang replikan. Kay merasa hancur. Sepanjang waktu ini, ia telah percaya bahwa dirinya adalah seorang yang istimewa, seseorang yang memiliki takdir besar, namun ternyata dia hanyalah sebuah alat. Kau bukan anak yang kau pikirkan. Kau adalah seorang replikan yang diprogram untuk mempercayai sesuatu yang lain, kata Freisa. Namun, meskipun Kay tahu bahwa ia bukan siapa-siapa, ia tetap memilih untuk bertarung. Tidak untuk dirinya, tapi untuk apa yang benar. Karena, bahkan bagi seorang replikan, masih ada hal-hal yang lebih besar dari sekedar takdir yang telah ditentukan. Kay memutuskan untuk pergi menemui Anna. Meskipun ia tahu, tak ada yang bisa kembali setelah ini. Tak ada lagi ruang untuk kebohongan atau ilusi. Ia akan bertarung demi Anna, demi manusia, demi masa depan yang bisa diciptakan bersama. Dan meskipun ia tak percaya pada takdirnya lagi, ia memilih menjadi pahlawan untuk seorang yang benar-benar membutuhkan pertolongannya. Always jumping that one. Never a thought what to do if it made land. Setelah itu, Kay akhirnya tiba di tempat yang telah ditunjukkan Freisa, yaitu Anna Stelling, seorang ilmuwan, seorang wanita muda yang dikelilingi dunia memori buatan. Anna tidak tahu siapa dirinya, ia hanyalah seorang pencipta memori, diciptakan untuk tujuan tertentu. Tapi Kay tahu bahwa Anna adalah jawaban dari semua pertanyaannya. Ia bukanlah orang biasa, ia adalah harapan bagi masa depan dunia yang terbagi antara manusia dan replikan. Namun, ada satu masalah besar. Anna berada dalam bahaya. Wayland Corporation ingin memanfaatkan Anna untuk menciptakan lebih banyak replika yang dapat berproduksi. Mereka ingin menjadikan sebagai kunci untuk memperbudak seluruh umat manusia dan replikan. Kay tahu bahwa jika Anna jatuh ke tangan Wayland, maka masa depan dunia akan semakin gelap. Dalam perjalanan menuju ke Anna, Kay melawan pasukan Wayland. Ia terluka, namun terus maju. Sebuah keputusan berat yang harus diambil. Kay yang selama ini berjuang untuk menemukan siapa dirinya, ini tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus mengorbankan
mengorbankan dirinya untuk memastikan bahwa Anna masih bisa hidup bebas. Setelah pertempuran yang brutal dengan Luke, Kay akhirnya terluka parah. Namun ia berhasil melindungi Anna, memberi kesempatan bagi masa depan yang lebih baik. Kay berbaring di salju, wajahnya menghadap langit yang gelap, dan untuk pertama kalinya ia merasa seperti seorang manusia yang penuh arti. Mungkin ia bukan anak dari Deckard dan Rachel, mungkin ia bukan siapa-siapa dalam sejarah besar dunia, tetapi pada hari itu ia menemukan makna arti yang sejati, yaitu pengorbanan untuk kebebasan. Sebuah pengorbanan tanpa nama, tanpa janji kehidupan setelah mati, tapi itulah yang membuatnya abadi. Just a moment. Beautiful, isn't it? Terima kasih sudah menonton. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan cerita film lainnya. Apa yang kamu pikirkan tentang perjalanan Kay dalam Blade Runner 2049? Apakah kamu setuju dengan pengorbanannya di akhir cerita? Tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa klik icon lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami upload konten baru. Sampai jumpa di video berikutnya.